Peristiwa alam adalah fenomena alam yang merujuk pada segala peristiwa yang terjadi secara alami di muka bumi. Karena itulah, fenomena alam cenderung mendeskripsikan peristiwa yang tidak disebabkan oleh manusia, karena datangnya tidak terduga dan tidak dibuat-buat. Fenomena alam seringkali disamakan dengan bencana alam, contohnya antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan puting beliung. Pertama, gempa bumi. Penyebabnya tektonik lempeng bumi, yaitu pergerakan lempeng bumi yang menyebabkan gesekan dan pergeseran. Dampaknya kerusakan bangunan, korban jiwa, gangguan infrastruktur. Contohnya adalah gempa bumi di Jepang pada tahun 2011 yang menyebabkan tsunami dan kerusakan besar di Fukushima. Kedua, tsunami. Penyebabnya gempa bumi di bawah laut yang menyebabkan pergeseran lantai laut dan mendorong air laut ke daratan. Dampaknya banjir besar, kerusakan kota, dan korban jiwa. Contohnya tsunami di Aceh pada tahun 2004 yang menyebabkan kerusakan besar di Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Ketiga, gunung meletus. Penyebabnya ialah aktivitas magma di dalam bumi yang menyebabkan letusan debu, lahar, dan kerusakan lingkungan. Dampaknya letusan debu, lahar, dan kerusakan lingkungan. Contohnya letusan Gunung Agung di Bali pada tahun 1963 yang menyebabkan kerusakan besar di sekitar gunung. Keempat, banjir. Penyebabnya hujan lebat, banjir alami, dan banjir akibat perbuatan manusia. Dampaknya kerusakan rumah, fasilitas umum, korban jiwa. Contohnya banjir di Jakarta pada Bundaran HI. Kelima, tanah longsor. Penyebabnya erosi, curah hujan yang tinggi, dan perubahan iklim. Dampaknya kerusakan jalan, rumah, dan korban jiwa. Contohnya tanah longsor karena tergerusnya Sungai Cipamingkis di Kabupaten Bekasi yang menyebabkan kerusakan besar di daerah tersebut. Terakhir, puting beliung. Penyebabnya karena perubahan iklim dan angin topan. Dampaknya kerusakan bangunan dan korban jiwa, gangguan infrastruktur. Contohnya puting beliung di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2022 yang menerjang 5 desa di kabupaten tersebut. Bencana ini awalnya diawali oleh hujan deras yang disusul dengan angin kencang. Adapun pencegahan sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa alam. Yang pertama, pembangunan yang tepat, yakni membangun rumah dan fasilitas yang tahan terhadap peristiwa alam. Kedua, pengelolaan sumber daya alam, yakni membuat pengelolaan sumber daya alam yang baik untuk mengurangi risiko bencana. Ketiga, kesiapsiagaan masyarakat, yakni membuat masyarakat siaga dan tahu cara menghadapi peristiwa alam. Keempat, evakuasi, mengevakuasi masyarakat dari daerah yang terkena bencana. Kelima, penyelamatan korban, yakni membantu korban yang terluka atau mengalami kerugian. Yang terakhir, pemulihan lingkungan, yakni membantu memulihkan lingkungan yang rusak akibat peristiwa alam. Demikianlah penjelasan yang bisa saya jelaskan. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah peristiwa alam adalah bagian dari proses alam yang tidak dapat dihindari. Dampaknya dapat sangat merugikan, tetapi juga dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesabaran dan keimanan. Mitigasi bencana alam sangat penting untuk mengurangi risiko kerusakan dan korban jiwa. Baik, terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.